kasih Tuhan, Kau yang selalu mengasihi kami. Kau selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa dalam sorga, terima kasih buat penghiburan-Mu senantiasa, buat Roh Kudus yang selalu menyertai kami, menghibur kami, menuntun kami senantiasa kepada jalan yang benar. Roh Kudus, biarlah kami terus mengerti kehendak Bapa dalam hidup kami. Karena hidup kami bukannya kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami hidup untuk kemuliaan-Mu, sebab kami sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Bapa dalam sorga, biarlah kami terus memuliakan nama Yesus dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terus berjalan dalam pengenalan akan Kristus. Kami beroleh bergiat untuk mengenal Kristus dalam hidup kami, sehingga dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, kami tidak pernah tersandung, kami tidak pernah mundur dari jalan, malah semakin bergiat dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati waktu-waktu ini. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada pewahyuan akan firman Allah di tempat ini. Ada hidup yang diubahkan. Aku bergantung pada kuasa Roh Kudus. Terangi mata hati kami di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu tercurah di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kau setan iblis, roh jahat, kami usirkan kau, kami patahkan, kami hancurkan semua pekerjaan kesalahan. Menyingkir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami patahkan semua pekerjaan iblis di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya saudara. Apa kabar semua? Apanya yang luar biasa? Luar biasa sedihnya, penderitaannya, air mata, atau luar biasa sukacitanya atau menangannya? Yang mana? Oke, salam dulu kanan kirinya. Katakan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Cek. Hari ini saudaraku kita belajar untuk mengenal Tuhan. Amin. Jadi saudaraku kita melakukannya dengan giat supaya sepanjang kita mengikut Tuhan ini kita tidak pernah tersandung. Amin. Kita tidak pernah mundur. Karena ada saudaraku anak-anak Tuhan yang memulai dengan baik tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Haleluya saudara. Jadi kita terus Tuhan mau kita bertekun dalam mengikut Tuhan ini saudara. Setia dari awal sampai akhir. Setia mengikut Tuhan. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Oke, mari kita buka dari 2 Petrus pasal 1. Dapat? 2 Petrus pasal 1 dari ayat 1. Satu, dua, tiga ya. Dari Simon Petrus, hamba. Belum dapat semua? Ya, baca sama-sama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku, kitab Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Amin saudara. Jadi orang-orang Yahudi, dulu yang mereka Yahudi, sekarang sudah menjadi Kristen dan mereka tersebar ke berbagai daerah saudara. Jadi surat ini Petrus tulis. Jadi memperkenalkan dirinya dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Perkataan hamba di sini saudaraku berasal dari perkataan doulos. Coba katakan doulos. Bahasa Yunani artinya saudaraku budak belian. Apa? Budak belian.
Jadi saudaraku, begitu Petrus dia terima Yesus, dia berkata, aku ini adalah budak belian. Budak yang sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi semuanya kita saudaraku, perhatikan ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini semua hamba Kristus. Yesus adalah Tuhan sekaligus Tuhan. Amin. Dan kita adalah hambanya. Saudara, waktu zaman dulu sekitar 2000 tahun yang lalu, pengertian hamba ini berbeda dengan pengertian pembantu. Kalau pembantu saudaraku, kita bekerja sama majikan kita, gak suka kita, misalnya kita bisa bilang, bos aku berhenti, aku mau cari kerja yang lain. Nah, itu bisa saudaraku. Tapi kalau budak tidak punya hak. Dia sudah dibeli dan dia adalah milik tuannya sepenuhnya. Terserah kepada tuannya mau diapai budak ini. Saudara mengerti? Jadi begitu saudara ditebus oleh darah Yesus, saudara dibeli dengan nyawa Yesus, saudara bukan milik saudara lagi. Kita ini bukan milik kita. Amin saudaraku. Dulu kita tuan, bos atas diri kita. Gak ada yang bisa ngatur kita. Tapi sekarang saudaraku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Itu artinya dibeli menjadi budak, gak ada hak. Sekarang saudaraku, terserah Tuhan sepenuhnya apa maunya kepada kita. Amin. Itu makanya saudara berdoa, Tuhan, apa maumu dalam hidupku ini? Aku budakmu, aku sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Amin saudara. Amin. Mengerti ini? Amin. Jadi kalau saudara mengerti, saudara budak Tuhan, saudaraku, amin. Memang kita anak, tapi saudaraku kita juga sebagai hamba. Haleluya saudara. Haleluya. Sebagai hamba, milik Yesus sepenuhnya. Jadi terserah Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan saudara, lihat ya. Terkadang kita takut untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kita pikir kita tahu yang terbaik untuk diri kita. Tidak. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan yang membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Amin. Coba katakan, Tuhan yang membentuk saya. Tuhan yang membentuk saya dalam kandungan ibu saya. Amin saudara. Amin. Jadi sebelum ada hari-hari yang akan dijalani, Tuhan sudah menuliskan hari-hari kita di dalam kitabnya. Amin. Jadi dia sudah merancang hidup kita ini. Jadi waktu kita hidup dalam dosa saudaraku, selama ini ya rancangan kita, rencana kita yang jadi. Tapi setelah kita ikut Yesus, mulai hari ini saudaraku, setelah kita ikut Yesus, rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Itu jalan yang terbaik. Haleluya. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Seperti langit dan bumi bedanya, itulah jalanku dengan jalanmu. Haleluya saudaraku. Saudara pikir itu yang sudah terbaik, bukan. Tuhan sudah merancang masa depan saudara, dan itu yang terbaik. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Dan dikatakan lagi, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi Petrus memperoleh iman. Apa artinya memperoleh? Kita menerima. Iman itu suatu pemberian. Amin. Dia disebut iman sebagai suatu anugerah, pemberian, bukan hasil usaha kita. Amin saudaraku. Jadi saudara dengan saya, semua kita yang percaya kepada Yesus memperoleh iman yang sama. Halo? Oh, luar biasa ini saudara. Saya dengan Petrus, dengan saudara memiliki iman yang sama. Amin. Kita memiliki iman yang sama dengan Paulus. Petrus membangkitkan orang mati, kita memiliki iman yang sama. Paulus menyembuhkan orang sakit, kita memiliki iman yang sama. Haleluya. Coba katakan,
Coba perhatikan ya, sungguh-sungguh saudara. Amin. Dan kemana-mana pikiran saudara. Haleluya. Bisa badan saudara di sini, pikiran saudara entah diperas di sana. Tarik pikiran saudara ke sini. Amin. Bagaimana saya tadi? Jadi saudaraku, Pak, macam mana kalau saya punya iman seperti Petrus, sama seperti yang dimiliki Petrus, sama seperti yang dimiliki Paulus, tapi kenapa saya tidak melihat hasil yang sama dalam hidup saya seperti yang dimiliki oleh Petrus? Amin. Saya sering kalah dalam perjalanan iman saya, Pak. Sering saya kalah. Sering saya menangis. Amin, saudaraku. Sering saya sakit. Sering saya bergumul. Kenapa saya tidak melihat hasil seperti yang dilihat oleh Petrus dalam hidupnya? Saudara tahu apa jawabannya? Saudara tahu apa jawabannya? Karena kita tidak mempraktekkan iman kita. Haleluya, saudaraku. Kita memiliki iman yang sama seperti dimiliki Petrus. Tidak beda. Sama-sama pemberian Tuhan. Saudara tahu iman apa itu? Iman anak Allah sendiri. Iman Yesus Kristus. Itu kita pelajari di training. Amin. Jadi saya dan saudara memiliki iman Yesus. Iman Tuhan sendiri. Itu pemberian Tuhan kepada kita. Haleluya, saudara. Jenis itu yang dimiliki oleh Paulus, Petrus, dan semua hamba Tuhan yang lain. Saudara mengerti ini? Jadi jawabannya kenapa kita tidak melihat hasil yang sama? Karena saudaraku, kita tidak mempraktekkan iman kita. Saya dengan ini saudaraku, saya mau bersaksi sedikit. Lihat ke depannya. Kalau pas baca, saudara lihat ke bawah. Amin, saudara. Saya mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ini saudaraku, saya selamat ikut Tuhan tahun 2000. Lalu sekarang tahun berapa ini sekarang? 2023. Sudah 23 tahun saya selamat kenal Tuhan. Lalu saudaraku, selama saya mengenal Tuhan ini, paling banyak saya makan obat mungkin hanya 10 kali. Kalau saya salah, Tuhan mengampuni. Amin. Tapi setahu saya makan obat hanya 10 kali. Halo? Jadi nggak sampai setahun sekali saya makan obat. Saudara mengerti? 10 kali dalam 23 tahun. Saya nggak pernah disuntik, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Haleluya, saudara. Sayalah orang paling sehat di muka bumi. Saya katakan kepada saudara bukan dengan sombong. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan sudah menanggung segala penyakit dan segala kelemahan saya. Amin. Amin. Sayalah orang paling sehat. Pernah saudaraku, saya di Jambi waktu itu lagi di pajak. Ada orang saudara bawa pengukur tensi keliling. Saudara pernah jumpa itu? Nah, jadi bang, ukur tensinya. Sekali ukur berapa? 2000. Saya pikir pintar juga dia cari uang. Amin, saudara. Nah, diukurnya, oke lah, ukur tensi saya bilang. Diukurnya. Muncullah angka 145. Apa nggak pening kepala bang, kata tukang ukur tensi ini? Enggak, saya bilang. Mungkin alatmu yang rusak itu, saya bilang. Haleluya, saudara. Saya nggak terima dia bilang saya sakit. Enggak, alatmu yang rusak itu, coba kau perbaiki. Jadi ragu dia, saudara. Alatmu yang rusak itu cuma mana pikirnya? Ada lagi waktu kemarin, saudaraku, ada teman saya datang, dia lebih tepatnya teman ibu lah, bawa obat-obatan herbal. Dia bilang kita ini banyak menderita penyakit, 95% orang sakit. Lihat karena apa? Limbah, pencemaran di mana-mana, segala macam orang obat pakai kimia, tanaman pakai obat kimia segala macam. Jadi ini obat bisa menyembuhkan. Saya bilang, sayalah orang paling sehat, saya bilang. Tadi 95% orang seluruh dunia sakit, katanya. Amin, saudara. Saya bilang, sayalah 5% itu. Amin, saudara. Kenapa saya berjalan dalam kesehatan ilahi? Tidak pernah. Apakah pernah setan mencoba membuat saya sakit? Sering. Haleluya, saudara. Tapi saya lawan dengan iman yang teguh. Amin.
saya mencret saudaraku, apa yang saya perkatakan? Saya usir mencret itu. Dalam nama Yesus mencret, pergi kau. Kenapa? Saya tahu saya memiliki iman anak Allah, iman Yesus. Amin saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, sebesar biji sesawi iman saya bisa memerintahkan gunung beranjak. Tak ada yang mustahil bagi saya. Amin. Ada sakit kepala, sakit pinggang, saya perintahkan dalam nama Yesus, segala penyakit pergi. Aku patahkan kuasa kematian dalam nama Yesus. Dan saudaraku makan obat ini pun 10 kali, sembuhnya karena iman juga. Apakah saudara bisa menerima hasil yang sama? Bisa. Kita memiliki iman anak Allah. Iman yang kita terima dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri. Amin saudaraku. Amin. Praktekkan iman saudara. Jangan sedikit-sedikit sakit langsung lari saudara, macam Naruto saudara. Lari ke warung warung obat. Beli apa? Bodrex, Paramex. Saudara bikin kaya apa saudara? Tukang obat. Bagus obat itu saudara berikan ke rumah Tuhan, amin. Rumah sakit macam hotel saudara, suka kali kita ngasih uang ke sana. Rumah Tuhan celit kali kita. Amin. Punya iman, saya tidak akan sakit. Saya tidak bisa sakit dalam nama Yesus. Sombong kali Bapak? Tidak. Saya mengakui karya Yesus di dalam hidup saya. Haleluya saudaraku. Saya percaya saya tidak akan sakit. Saya orang yang paling sehat di muka bumi. Saya berjalan dalam kesehatan ilahi. Karena kuasa kebangkitan Tuhan tinggal dalam saya. Kuasa yang mengalahkan kematian ada dalam saya. Haleluya. Udahlah saudaraku, yang sakit-sakit itu bukan bagian saudara itu. Di luar-luar sana itu. Untuk orang-orang gak kenal Tuhan. Supaya saudara layani, saudara injili. Amin saudara. Jangan kita sama sakitnya dengan tetangga kita. Karena tetangga kita ngelapor, macam saya kasih tahu minggu lalu. Aku sakit rematik, asam urat. Langsung lompat kita saudara, cas Pak. Aku lebih parah lagi. Aku udah komplikasi, semua sakitku lebih parah dari Bapak. Lalu dia berpikir, kalau anak Tuhan seperti itu, macam mana aku lagi punya pengharapan? Kemana lagi aku pergi nih? Haleluya saudara. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Jadi kita punya iman yang sama. Amin. Praktekkan iman itu. Demikian juga saudaraku dalam hal keuangan, praktekkan. Dalam semua hal, praktekkan iman saudara. Oke, ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kata melimpahi di sini saudaraku, dilipat gandakan, multiply. Itu bahasa Inggrisnya. Amin saudara. Nah, jadi saya tanya saudara, siapa di sini mau menerima lebih banyak pertolongan Tuhan? Saya. Kemurahan Tuhan. Saya. Kekuatan, kesehatan, hikmat, damai. Saya. Saudara mau tahu macam mana? Amin. Melalui macam mana caranya kita menerima? Melalui berdoa? Tidak. Tidak. Oleh apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dikatakan saudaraku, kasih karunia dan damai itu semakin melimpah bukan karena doa. Tuhan, kurang kali kuasa damai ini Tuhan. Berikan aku damai. Itu cara berdoa yang salah sebenarnya saudaraku. Amin. Semakin saudara mengenal siapa Tuhan itu, haleluya saudara. Amin. Saudara belajar mengenal Dia, semakin hari semakin mengenal Dia, maka itu akan otomatis kasih karunia, pertolongan, kemurahan, kebaikan, amin, Amin. damai, kesehatan, kelimpahan itu akan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Itu datang melalui pengenalan. Itu sebenarnya saudaraku, perhatikan ya.
Tujuan kita selamat bukan hanya supaya bebas dari api neraka. Memang ada api neraka bagi orang yang percaya pada Yesus. Amin, saudaraku. Akan binasa selama-lamanya. Tapi tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya supaya selamat dari api neraka. Saudara tahu tujuan Tuhan menyelamatkan kita apa? Untuk mengenal Dia. Haleluya, saudara. Amin. Untuk berkomunikasi, pertama mengenal Dia. Yang kuhendaki adalah mengenal Dia, kata Paulus. Supaya aku bisa mengenal Dia, aku menganggap yang lain itu menjadi sampah. Haleluya, saudara. Amin. Semua yang lain kutinggalkan. Apa yang dahulu bagiku berharga, sekarang kuanggap sampah. Supaya aku bisa mengenal Yesus. Yang kuhendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan Dia di dalam penderitaannya. Haleluya, saudara. Amin. Tujuan saudara ikut Tuhan bukan hanya sekedar sembuh dari penyakit saudara. Lalu saudara berhenti mengenal Tuhan. Udah sehat, udah. Amin. Lalu saudara berhenti mengenal Tuhan. Tidak, saudara. Haleluya. Amin. Tujuan saudara mengenal Tuhan, ikut Yesus, bukan supaya saudara sekedar diberkati. Dulu miskin-miskin, susah hidup saudara, sekarang mengenal Yesus, sudah berubah hidup saudara. Amin. Amin. Bukan hanya itu. Saudara diselamatkan untuk mengenal Dia. Amin. Haleluya, saudara. Amin. Itulah tujuannya, mengenal Dia, mengasihi Dia, kasih berbalas kasih. Amin, saudaraku. Amin. Oke, ayat 3. Masih bersemangat? Amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Saudaraku, latar belakang kenapa Petrus menulis surat ini, saudara tahu apa? Karena waktu itu banyak berkembang pengajaran sesat. Amin. Yang mereka mengatakan, saudara, mereka mengajarkan, gak apa-apa hidup di dalam hawa nafsu, puaskan hawa nafsu. Sebagaimana zaman dahulu, saudaraku, di tengah-tengah umat Tuhan muncul pengajar-pengajar sesat. Amin. Demikian juga sekarang akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Haleluya. Mereka akan menyangkal Yesus Tuhan. Dan kemudian, saudaraku, mereka hidup menurut hawa nafsu mereka. Dan banyak yang mengikutinya. Jadi untuk menangkal itu, saudaraku, Petrus menulis bahwasanya kuasa ilahi sudah dikaruniakan kepada kita supaya kita bisa hidup saleh. Amin. Amin. Apa saleh, Pak? Hidup yang benar-benar baik. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Haleluya. Amin. Saudaraku, perhatikan ya. Tuhan bilang nanti sebelum kedatangan Tuhan Yesus, keadaan akan sama seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Amin. Sekarang ini kita lihat banyak kekerasan. Kita takut begal, rampok, saudaraku. Tapi yang kita lihat ini sekarang belum apa-apa dibanding zaman Nuh. Haleluya, saudara. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, zaman Nuh, saudaraku, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Saking jahatnya, saking kerasnya mereka, Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia. Sekarang belum sampai pada tahap itu, amin. Tapi akan menuju ke sana. Zaman Lot, apa yang terjadi zaman Lot? Homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Haleluya, saudara. Amin. Di Amerika, saudara laki-laki, saudara bisa bilang, tiba-tiba saudara bilang, aku ini perempuan, saudara bilang, amin. Nah, saudara bisa ikut lomba dengan perempuan. Lomba lari. Lomba lari dengan perempuan, lomba renang dengan perempuan.
Haleluya saudaraku. Jadi saudara, kalau kita bilang, Pak, macam mana saya hidup kudus, hidup benar? Semua di sekelilingku cemar. Semua orang di sekelilingku berbuat dosa. Bapakku tukang mabuk, bapakku tukang pukul. Mamaku gak kenal Tuhan. Haleluya saudara. Bisa. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Amin saudara. Amin. Kita lihat bagaimana Nuh. Semua orang hidup rusak saudaraku. Nuh tetap bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Nuh beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudaraku dengar ya. Saudara bersekutu dengan Tuhan ini bukan hanya hari Minggu saja. Lalu sepanjang minggu saudara lupakan Tuhan. Amin. Amin. Saudara mengenal Tuhan sepanjang minggu. Coba, lihat saya. Saudara mengenal Tuhan bukan hanya satu hari aja, hari Minggu. Haleluya saudara. Amin. Saudara belajar mengenal Tuhan sepanjang minggu. Sepanjang hidup saudara. Tolong jangan ada yang lihat Facebook atau yang lain-lain saudara ya. Lebih baik saudara keluar. Haleluya. Amin. Kita bisa mengenal Tuhan sepanjang minggu. Bukan hanya satu hari aja. Sepanjang hari Minggu. Amin saudaraku. Sepanjang minggu. Itu tujuan kita untuk mengenal Tuhan. Saudara bisa hidup kudus, hidup saleh di tengah-tengah dunia yang jahat ini saudara. Amin. Amin. Tak ada pilihan yang lain. Dunia ini sedang binasa dengan segala keinginannya saudara. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Amin. Ada kodrat ilahi, berarti ada kodrat manusia. Amin. Amin. Apa itu kodrat ilahi, Pak? Saya tanya saudara, kodrat ilahi itu apa? Kodrat Tuhan itu saudaraku, kudus, mulia, kasih, amin, Amin. sukacita, damai sejahtera. Itu semuanya kodrat Tuhan. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan berkata, kita bisa mengambil bagian dalam kodrat Tuhan. Kita bisa menjalani hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Seorang mengerti ini? Amin. Bagaimana Pak saya bisa hidup sama seperti Tuhan hidup? Dengan merenungkan janji-janjinya yang sangat besar dan sangat berharga itu. Haleluya saudaraku. Amin. Kenapa misalnya saya saudaraku dengan segala hormat bagi Tuhan, amin, saya berjalan dalam kesehatan ilahi? Haleluya saudara. Amin. Tahu kenapa? Karena saya banyak merenungkan firman Tuhan mengenai kesembuhan. Amin. Amin. Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan itu, saya ambil firman itu, saya bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan. Saya tanya saudara, Tuhan pernah sakit enggak? Tidak. Yesus pernah sakit? Tidak. Enggak. Haleluya saudara. Amin. Apa kodrat Tuhan? Damai sejahtera yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, bagaimana supaya saudara hidup dalam damai sejahtera yang sempurna? Arahkan pikiran saudara kepada firman Allah. Taruh firman Allah dalam hati saudara. Maka saudara akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan. Amin. Saudara hidup sama seperti Tuhan itu. Amin. Amin saudaraku. Amin. Saudara bisa mengalami hidup kelimpahan. Hidup dalam kelimpah, dalam damai sejahtera, sukacita, dalam kuasa. Amin. Amin. Dalam urapan. Bisa saudara mengambil bagian dalam kodrat Tuhan. Saudara bisa hidup sama seperti Tuhan hidup. Amin.
Saudara nggak terganggu dengan dunia ini. Nggak. Haleluya. Amin. Lalu apa itu Pak? Kodrat manusiawi. Ya kodrat manusiawi saudaraku ya, kalau tetangga kita sakit, kita ikut sakit. Amin. Amin. Tetangga kita khawatir, ketakutan, kita ikut juga sama-sama saudara. Orang terpuruk, kita juga ikut terpuruk. Itu kodrat manusiawi. Amin. Amin. Kenapa? Kita tidak merenungkan firman Tuhan itu. Kita tidak mengambil janji Tuhan yang begitu berharga dan sangat besar itu. Haleluya saudara. Amin. Oke. Dari ayat 3 dan 4, bila kita memahami landasan hidup Kristen di atas, hanya ada dua pilihan dalam hidup. Perhatikan saudara ya. Ada dua pilihan dalam hidup. Yang pertama, memilih untuk terus mengenal dan aktif menjalin persekutuan dengan Tuhan, dan saudara menjalani hidup saleh, dan saudara bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama saudaraku, tadi ada saya katakan ada dua pilihan. Amin. Haleluya. Amin. Pertama, saudara terus belajar mengenal Tuhan. Amin saudara. Amin. Terus belajar mengenal Tuhan. Terus lebih intim lagi dengan Tuhan. Terus merenungkan firman. Hasilnya apa? Hidup yang saleh. Amin saudaraku. Amin. Hasilnya saudara bisa hidup sama seperti Tuhan hidup. Halo. Amin. Lalu yang kedua, saudara berhenti mengenal Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Saudara berhenti mengenal Tuhan, berhenti berupaya mengenal dari lebih dalam. Hasilnya apa? Saudara masuk dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara menjadi duniawi. Amin saudaraku. Amin. Ikut Tuhan ini gak ada di tengah-tengah. Kalau saudara panas, panaslah. Kalau dingin, dinginlah. Amin saudara. Amin. Gak ada di tengah-tengah. Itu makanya saudaraku, setelah ikut Tuhan, setelah saudara menerima mujizat, saudara setelah sembuh, diberkati, jangan berhenti hanya sampai di situ. Amin. 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 Saudara terus mengenal Tuhan. Dari hasil pengenalan Tuhan, saudara menerima lebih banyak kasih karunia, damai sejahtera, kuasa ilahinya. Amin saudaraku. Mengalir dalam kita, sehingga kita bisa hidup saleh dan hidup sama seperti Tuhan itu. Amin. 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 Tapi banyak saudaraku, anak Tuhan, setelah mengenal Tuhan, saudaraku mengalami mujizat pertolongan Tuhan, berhenti hanya sampai di sini saja. Haleluya saudaraku. Berhenti ibadah, berhenti bersekutu dengan Tuhan, berhenti bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Akan kembali menjadi duniawi. Haleluya. Amin. Masuk dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mana saudara pilih? Saleh menjadi duniawi. Saleh. Belajar terus mengenal Tuhan. Amin. Hari lepas hari. Amin. Bukan hanya hari Minggu. Amin. Saudara, bapak-bapak di sini saudaraku. Bapak-bapak, bawa keluarga saudara mengenal Tuhan. Amin. Amin. Ini saya banyak perhatikan saudaraku, bapak-bapak yang saudara lah yang harusnya saudara pelopor. Haleluya. Mertua saya saudaraku yang laki-laki setelah mengenal Tuhan, gak ada alasan anak-anaknya tidak kebaktian. Mau angin badai puting beliung harus kebaktian. Pak, aku ada tugas belajar sekolah nanti itu. Yang penting kau hari Minggu pagi harus kebaktian. Haleluya saudaraku. Amin. Terobos segala halangan rintangan. Supaya apa? Supaya bisa kebaktian. Hari Rabu komsel saudaraku sudah harus kumpul semua. Kalau nggak nampak satu orang anak, cari sampai dapat. Kita ibadah. Haleluya saudara. Ada halangan, terobos. Amin. Jangan menyerah tulang. Amin. Saudara boleh dengar ya. Ada
ibu pendeta kami dulu, saudara, senior kami yang mengajari kami jalan-jalan Tuhan. Dia dokter spesialis anak. Dia, saudaraku, setiap hari Minggu, dari Minggu pagi sampai malam, jaga di dokter di rumah sakit Tirngadi. Amin. Amin. Dia sebagai dokter spesialis anak juga istri hamba Tuhan. Jadi pendeta ini, saudaraku, setiap hari Minggu pergi ke kampung untuk melayani. Dan si ibu ini, dokter spesialis ini harus ikut. Amin. Amin. Jadi kalau dia harus ikut, saudaraku, dia harus meninggalkan rumah sakit itu. Tidak ada yang jaga. Kan biasa ada dokter jaga, amin. Saudara tahu bagaimana dia berdoa? Dia bilang, Tuhan, selama hari Minggu, jangan ada anak-anak yang sakit datang ke rumah sakit dengan. Halo? Amin. Karena kalau ada yang sakit, saudaraku, apalagi parah, gak ada dokter jaga, dia bisa dipecat. Amin. Amin. Dia bilang, dia berperkara dengan Tuhan. Tuhan, aku mau melayani, mendampingi suamiku. Aku berdoa di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan semesta alam itu. Amin, saudara. Amin. Jangan ada anak yang sakit sepanjang minggu. Selama hari Minggu aku melayani, tidak ada anak-anak yang sakit. Dan bertahun-tahun dia melayani, tidak ada anak yang sakit sepanjang hari Minggu. Halo. Amin. Itu bukan orang namanya, saudaraku, yang menerima keadaan, pasrah, menyerah. Enggak. Kita bukan tipe orang seperti itu, saudara. Haleluya. Amin. Lihat, saudara, lihat ya. Enggak ada jalan, Tuhan belah lautan. Amin. Musuh di belakang. Di sekeliling, saudaraku, padang gurun. Di depan laut. Apa saudara pikir Tuhan tak bisa buka jalan? Bisa. Tuhan belah lautan. Amin. Tuhan seberangkan umatnya di jalan yang kering. Yes. Haleluya, saudara. Amin. Di sekeliling padang gurun tidak ada air. Apakah Tuhan tidak bisa menyediakan air? Bisa. Bisa, saudaraku. Apa dibuatnya? Dia buat air mengalir keluar dari gunung batu. Yes. Seperti sungai. Sehingga 2 juta, 3 juta orang bisa minum. Jangan terima keadaan saudara. Amin. Udah begini aku, Tuhan, macam mana lagi mau kebaktian? Enggak. Terus. Berperkara dengan Tuhan yang ajaib itu, saudaraku. Amin. Saya mau mengajari saudara iman. Tadi kita belajar bahwasanya iman harus dipraktekkan. Amin. Amin. Orang yang menerima janji Tuhan, saudara tahu bagaimana? Orang-orang yang tidak bersikap pasif. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudaraku. Yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berjalan menjumpai Yesus. Di mana Yesus berada, aku cari dia. Aku harus jumpa dengan dia. Menolak kata tidak. Haleluya. Amin. Aku harus sembuh hari ini. Apapun jalannya, aku harus sembuh. Amin. Begitu, saudaraku. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Amin. Pernah satu kali, lihat ya. Yesus duduk di atas gunung. Halo. Amin. Dan orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang timpa, orang-orang kusta datang kepada Yesus. Mendatangi. Saya tanya, kenapa Yesus harus duduk di atas gunung? Kan bisa aja saudaraku dia cari tempat yang rata, amin, di bawah. Supaya semua orang menunjukkan imannya. Bertindak. Haleluya. Amin. Macam mana yang lumpuh saudara pakai tongkat naik gunung? Hah? Ada orang yang digotong naik gunung, saudara. Capek kawan ini buang kawan ya. Capek kali buang. Tinggal masukkan jurang, saudara. Yang apa namanya, saudaraku, yang sakit kusta, mungkin dah hilang kakinya, amin. Yang buta, cuma ada di gunung. Tapi semua bertindak dengan iman.
Haleluya saudaraku. Haleluya. Dan ketika Yesus melihat tindakan imannya, Yesus menyembuhkan mereka semua. Amin. Tunjukkan kepada saudara iman Tuhan, iman saudara. Amin. Banyak kita memiliki iman yang mati, saudaraku. Aku percaya Tuhan, ya. Setan pun percaya dan mereka gemetar. Haleluya saudara. Amin. Di gereja ini saudaraku bukan tempat orang yang pasrah, orang yang pasif. Di sini kita saudaraku? Menerobos. Lawan. Haleluya. Amin. Kalau saudara datang ke sini cuma mau untuk dikuburkan, saudara salah alamat. Supaya nanti kalau aku mati ada yang kuburkan aku, saudara salah alamat di sini. Ini orang panjang umur. Di sini tempat orang yang mau panjang umur. Amin. Haleluya. Haleluya. Di sini tempat orang mau mengalahkan penyakitnya, saudara. Amin. Salah kalau di sini mau nanti aku ya supaya nanti ada yang pendeta menguburkan aku lah, nggak bingung cari pendeta. Ada uang saudara nggak sulitnya nyari pendeta untuk menguburkan saudara. Amin. Amin. Pak, ada si anu Pak, nggak ada gerejanya. Berapa menguburkannya? Saudara salam kalian yang blok tuh mau ya pendeta. Haleluya saudara. Tapi tempat kita bukan seperti itu. Amin. Di sini saudaraku tempat orang sakit menjadi sembuh. Amin. Amin. Mengalami mujizat. Ini pengharapan. Di sini tempat penuh pengharapan. Amin. Dan orang yang mau mengenal Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, itu tadi dua pilihannya. Saudara mengenal Tuhan, mengalami hidup saleh, hidup seperti Tuhan. Amin. Amin. Saudara berhenti mengenal Tuhan, saudara menjadi hidup duniawi. Hawa nafsu. Coba kita lihat saudaraku dari Matius 12. Matius 12 dari 43. Jadi saudaraku, kalau ada yang bilang kenapa nggak kebaktian, sakit Pak, bingung saya. Haleluya saudara. Amin. Dia mau mati pun sembuh, lalu saudara cuma sakit kepala nggak datang, bingung saya saudara. Ayat 43, Matius 12 ayat 43, 1 dan 3 ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian. Tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Jadi ini saudaraku ya, mengenai roh jahat. Apa yang terjadi setelah roh jahat itu diusir dari manusia? Dia pergi keluar, dia mencari rumah yang baru. Amin. Amin. Perhatikan, setan suka sekali tinggal di dalam tubuh. Saudara tahu kenapa? Karena manusia menjalankan otoritasnya, kuasanya di bumi melalui tubuh. Amin saudara. Saudara lihat ya, kalau ada raja memerintah saudaraku, selama dia masih hidup dia berkuasa. Haleluya. Amin. Tapi begitu dia mati, tubuhnya mati, dia sudah tidak punya kuasa lagi. Jadi kuasa dilaksanakan melalui tubuh manusiawi ini. Saudara mengerti? Amin. Itu makanya Yesus datang sebagai anak manusia Memiliki tubuh. yang memiliki Tubuh. Karena dulu saudaraku, kuasa itu diberikan kepada Adam, manusia yang memiliki Tubuh. Lalu Adam menyerahkannya kepada iblis. Supaya Yesus bisa merebut kuasa itu, dia harus juga menjadi manusia yang memiliki tubuh. Amin. Supaya dengan demikian dia dengan sah merebut kembali kuasa itu dari iblis. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi perhatikan, setan suka sekali tinggal dalam tubuh. Dia memakai manusia, dirasukinya untuk menjalankan kehendaknya. Amin saudaraku. Amin.
Jadi ketika setan diusir, dia mengembara, dicarinya tempat baru. Lalu Alkitab mengatakan, saudaraku, dia tidak mendapat. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Perhatikan, apa dibilangnya? Rumah. Dia menyebut tubuh manusia itu rumah. Tuhan menyebut kita ini bait sucinya, amin saudaraku. Tempat tinggalnya. Setan pun demikian. Lalu waktu dia kembali ke rumah itu saudaraku, karena nggak dapat tempat dia, dilihatnya, baliklah aku ke tempatku yang lama. Apa katanya? Dia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi terapi. Nggak ada orang di dalamnya. Mungkinnya awalnya tadi ada Roh Kudus di dalam, amin saudara. Tapi kemudian nggak ada lagi. Lalu apa katanya? Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan ya. Begitu dilihatnya rumah itu kosong, orang itu kosong, keluar dia, dicarinya kawannya 7 lagi yang lebih jahat. Le. Oke dah, sini. Ada rumah kosong. Gak berpenghuni. Kita masuk. Halo? Kita masuk. Cari kawan kita lagi, cari 7 yang lebih jahat. Haleluya. Makanya dia masuk saudaraku. Saya percaya inilah kenapa orang yang kerasukan 5.000 setan itu bisa kerasukan sampai 5.000 setan saudara. Awalnya dia hanya kerasukan sedikit setan, amin. Lalu kawan-kawan ini ngajak lagi kawan-kawan yang lain. Sampai gigi-giginya pun saudaraku ada setan di situ, amin. Di ketombenya pun ada setan. Haleluya saudara. Di teh hidungnya ada setan. Sampai 5.000, 6.000 roh jahat dalam satu manusia. Dan akhirnya apa kata firman Tuhan? Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya sebelumnya. Saudaraku, jangan pernah meninggalkan jalan Tuhan. Amin. 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 Ini peperangan rohani. Sumber hidup. Saudaraku ya, kemuliaan bagi Tuhan. Saya selama ikut Tuhan ini gak pernah berpikir mundur. Amin. Gak pernah berpikir mundur. Udahlah, gak usah ikut Tuhan lagi. Gak pernah saudara. Haleluya. Amin. Maka lebih ingin lagi mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Ini yang terjadi saudara. Kita dalam peperangan rohani. Setan mengintai saudara kapan saudara kosong. Amin. Jangan pernah kosong dari Roh Kudus. Amin. Saudara menjadi duniawi atau menjadi saleh, hidup seperti Tuhan. Atau menjadi duniawi, hidup seperti setan. Mana yang saudara pilih? Gak ada tempat di tengah-tengah saudaraku. Haleluya. Amin. Terus belajar mengenal Tuhan. Baca Alkitab saudara. Amin saudaraku. Jangan Alkitab saudara cuma sekali seminggu saudara baca. Saudara buka saudaraku udah abu semua. Masih. Kenapa? Udah kelamaan gak dibuka. Haleluya. Amin. Oke, lihat ya. Saudara, saya ada belajar mengenai apa ini saudaraku. Saya perhatikan mengenai tingkat-tingkat kepercayaan. Yang paling tinggi saudaraku, iman seperti kita ini. Amin. Kita percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Yes. Haleluya. Amin. Kita percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. 1 Petrus 1:8 mengatakan, engkau mengasihi dia sekalipun kau tidak melihat dia. Amin. Kau percaya kepadanya. Kau bersukacita dengan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Haleluya. Amin. Itu tingkatan iman yang paling tinggi. Percaya walau tidak melihat. Yes. Begitulah cara kita hidup setiap hari. Dengan iman bukan dengan penglihatan. Amin saudara. Amin. Yang kedua, percaya karena melihat. Contoh siapa? Thomas. Amin saudara. Sebenarnya semua murid Yesus pun seperti itu kok. Bukan cuma Tom. Bukan hanya
Semua murid yang lain, saudaraku, ada Maria Magdalena, selama itu siapa saudaraku? Marta melihat Yesus sudah bangkit. Mereka cerita kepada murid-murid. Murid-murid tak percaya. Amin. Tapi kemudian ketika Yesus datang, menunjukkan dirinya, lalu mereka percaya. Mereka percaya karena Oke, yang pertama tadi apa? Percaya walau tidak melihat. Percaya walau tidak Melihat. Yang kedua, percaya karena melihat. Amin. Percaya karena sudah melihat mujizat. Percaya karena sudah mengalami mujizat. Haleluya, saudara. Amin. Ada seperti itu. Yang ketiga, ada orang yang setelah melihat mujizat pun tetap tidak percaya. Kalau ada orang di luar, suruh aja masuk, Pak. Haleluya, saudara. Amin. Ada orang yang setelah melihat mujizat pun tidak percaya. Saudara tahu di mana? Kita lihat. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Dapat, saudara? Matius 11 dari 20 sampai 24. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya saudaraku ya, Korazim, Betsaida, mereka melihat banyak mujizat, tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang seperti ini sekarang, banyak. Haleluya, saudara. Amin. Mereka sudah melihat mujizat, mereka melihat orang sakit sembuh, buta melihat, bisu, saudaraku, pokoknya segala macam mujizat. Amin. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Saudara tahu itu hati apa itu? Keras. Hati yang keras. Haleluya, saudaraku. Amin. Terjadi mujizat di sana. Udahlah kalau terjadi. Minum tua dulu terus. Haleluya, saudara. Amin. Ada seperti itu. Saudara ingat siapa namanya? Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Amin. Pendeta nggak takut sama Tuhan. Pendeta hidup dalam perzinahan. Pendeta menganggap rendah korban bagi Tuhan. Akhirnya mati. Kenapa? Sudah menganggap biasa perkara-perkara dari Tuhan. Sepele. Sudah sepele. Ini yang saya takut, saudaraku, dari orang yang sudah lama lahir baru, dari pelayan-pelayan. Ini yang saya takut. Hati sudah menjadi keras. Enggak remeh. Dengar firman udah nggak apa lagi, saudaraku, udah nggak biasa. Itu yang terus ku dengar. Haleluya. Amin. Hati-hati, hati bisa menjadi keras. Dan ada yang paling parah. Orang melihat mujizat, bukannya menjadi percaya, malahan marah kepada Tuhan. Halo? Amin. Tadi orang melihat mujizat, tidak percaya. Amin. Ada orang melihat mujizat, tapi malah marah kepada Tuhan. Siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Haleluya, saudara. Amin. Coba kita lihat. Matius 12. Dapat? Dari 9.
Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus berkata pada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ini yang paling parah, saudara. Kita melihat mujizat, bukan percaya tapi panas hati. Haleluya. Amin. Yang paling parah lagi, saudara, itu apa? Mereka melihat Yesus mengusir setan. Lalu apa katanya? Dengan penghulu setan, Yesus mengusir setan. Sangat keras hatinya, saudara. Hati-hati dengan hati seperti ini, amin. Amin. Sudah sulit untuk percaya sama Tuhan. Hati sudah keras. Gak mau lagi diajari. Sudah tahunya apa yang bilang Pak Pendeta. Hati-hati, saudara. Miliki selalu hati yang lemah lembut dengar firman Tuhan, amin. Firman Tuhan disampaikan, ya Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Amin. Ditegur, ya Tuhan, amin. Seperti firman-Mu itu jadi padaku. Selidiki aku Tuhan, kalau ada pemberontakan dalam hatiku. Menganggap diri sudah hebat, sudah tahu, saudara. Haleluya, saudara. Amin. Oke. Jadi mari, saudaraku, kenal Tuhan setiap hari. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Yang terakhir, yang bersuka cita ini terakhir, katakan amin. Amin. 2 Petrus 1. Ayat 10. Ada banyak sekali mau saya sampaikan, saudara, tapi nggak bisa kita singkat dalam 1 jam. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Amin. Sungguh-sungguh saudara melakukannya untuk mengenal Tuhan. Saudara berusaha mengenal Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Ikut Tuhan tiap hari, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, amin, saudara. Amin. Yang kegunaan adalah mengenal Tuhan, kata Paulus. Aku abaikan yang lain supaya aku bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Dan apa kata firman Tuhan? Kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tidak akan pernah mundur dari jalan Tuhan. Amin. Saudaraku, sangat banyak orang mundur dari jalan Tuhan. Awalnya menyala-nyala bagi Tuhan, kemudian di tengah jalan mundur. Karena apa? Kekecewaan, sakit hati, persoalan hidup, segala macam, saudaraku, menghimpit. Amin. Sehingga gak lagi peduli pada perkara-perkara Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Saudara melakukan yang sungguh-sungguh, saudara tidak akan pernah tersandung, gak akan pernah mau mundur dari jalan Tuhan. Malah saudara semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Saya mau saudaraku nanti pintu surga lebar-lebar terbuka bagi saya. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu Tuhai hamba. Diberi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga.
Amin. Amin. Terobos segala halangan rintangan untuk mengenal Tuhan, untuk beribadah. Jangan kasih alasan, saudara. Jangan kasih alasan sama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu ahli membuat jalan. Yes. Berperkara saudara dengan Tuhan. Amin. Amin. Seperti hamba Tuhan tadi, saudara, udah bilang, jangan ada yang sakit anak-anak sepanjang hari Minggu, Tuhan. Aku mau melayani dan Tuhan menghargai dia. Barang siapa menghormati Tuhan, aku akan hormati, Tuhan bilang. Amin. Barang siapa melayani aku menghormati dia. Luar biasa, saudara. Kita peroleh penghormatan di mata Tuhan. Amin. Itu yang saya cari. Yes. Haleluya. Amin. Hormat dari Tuhan. Saudara tahu, saudara, waktu Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, dia berkata apa? Dia melihat Yesus, saudaraku, berdiri menyambut dia. Kalau berdiri itu sebagai apa? Bentuk penghormatan. Haleluya, saudaraku. Amin. Saya mati, Tuhan datang, saya mati, saudaraku, roh saya di bawah, Tuhan berdiri menyambut saya. Well done, my son. Haleluya. Dan semua untuk kita. Tuhan berkati kita semuanya, mari bangkit berdiri. Haleluya.